Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Putra Ramadhani sebagai pemateri dari kajian UTS semester ganjil 2024 dalam mata kuliah yaitu kalkulus integral. Oke, untuk mempersingkat waktunya ya, kita langsung saja ke pematerian kajian UTS-nya. Nah, di sini ada contoh soal nomor 1 poin A ya, dimana kita harus menentukan nilai integral dengan batas atas 1, batas bawahnya itu 0. Kita harus mengintegralkan e pangkat 2x tambah 2 per e pangkat 2x min 2 dx dalam bentuk dx. Oke. Di sini bisa kita lihat dulu di bawah untuk penguraiannya, yaitu kita harus memisahkan pangkatnya dulu ya ke dalam bentuk U agar lebih sederhana. Di sini hasil turunannya itu du sama dengan 2dx. Nah, kita ubah aljabarnya itu menjadi dx sama dengan du per 2 agar kita mendapat mensubstitusikannya dalam integral ini ya. Oke, kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Jadi e pangkat u tambah 2 per e pangkat u negatif 2 itu dikali du per 2. Nah, seperti itu ya. Di sini sama dengan kita keluarkan konstantanya di sini yang per 2 ini. Jadi setengah integral e pangkat u tambah 2 per e pangkat u negatif 2 du. Oke, selanjutnya yaitu kita harus memisahkan v-nya itu sama dengan e pangkat u. Kita harus memisahkan v-nya itu dalam e pangkat u karena ini tidak dapat diintegralkan secara langsung. Makanya kita harus memisahkan dalam bentuk v. Nah, di sini dv-nya itu sama dengan e pangkat u du. Nah, di sini agar kita dapat mensubstitusikannya dalam bentuk dalam bentuk v, kita ubah du-nya itu sama dengan dv per e pangkat u atau sama dengan dv per dv. Seperti itu. Oke, karena kita udah dapat di sini persamaan terakhir yang kita dapat, kita lanjut ke sini ya. Oke. Kita ubah e pangkat u-nya menjadi v ya, seperti yang di sini. Nah, v plus 2 per v kurang 2 dikali dv per v. Nah, di sini hasilnya seperti ini, setengah integral v plus 2 per v dalam kurung v kurang 2 dv. Nah, di sini mungkin teman-teman bingung ya, ini kenapa bentuknya menjadi seperti ini. Jadi alangkah baiknya kalian melihat kembali sifat-sifat turunan ya. Di sini tuh v plus 2 per v kurang 2 itu sama dengan hasil turunan dari 2 per v kurang 2 dikali 1 per v. Ini tuh sebelum diturunkan. Nah, ini dv tuh. Oke. Seperti itu ya. Nah, lalu kita masukkan dv-nya di sini satu-satu. Lalu kita integralkan secara masing-masing ya agar lebih sederhana. Nah, di sini hasilnya itu sama dengan setengah ya dalam kurung buka 2 integral 1 per v kurang 2 dv dikurang integral 1 per v dv. Oke, hasilnya itu untuk 1 per v2 v min 2 ini udah pasti ln ya. Nah, bisa dari sini hasilnya ln dikali d v min 2 per v dikurangi ln v. Seperti itu. Nah, jadi hasilnya itu setengah dalam kurung buka 2 ln v kurang 2 dikurangi ln v. Nah, ini di sini belum selesai ya. Ini tuh kita belum mensubstitusikan batas atasnya ya sama batas bawahnya, yaitu 1 dan 0. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada mengingatkan sifat ya. Di sini kita lihat, ini kita kalikan aja langsung. Setengah dikali 2 dan ini setengah dikali negatif 1.
Nah, bisa dilihat ya hasilnya seperti ini. Oke. Hasil ln E pangkat 2X itu sama dengan 2X. Lalu kita mensubstitusikannya batas atas dan batas bawah. Jadi kita substitusikan 1 di sini, 1. Sini juga 1 harusnya ya. Ini kita substitusikan 0 juga di sini ya. Jadi hasilnya itu ln E pangkat 2X kurang 2 sama dengan 1 dikurangi ln negatif 1. Jadi ln pangkat 2 ini harusnya ya, 2 kurang 2 dikurang 1 kurang 0. Lalu di sini sama dengan ln E pangkat 2X kurang 2 kurang 1 dikurangi 1. Oke. Itu untuk jawaban nomor 1 ya. Nah, di sini kalau misalkan ada kritik atau saran ya bisa kalian ajukan dalam kajian pertama atau kedua nanti. Oke, di sini untuk poin B ini soal nomor 2 ya, yaitu kita harus mengintegralkan X pangkat 3 E pangkat 2X dalam bentuk dx, dalam bentuk dx, dx kali dx ya. Oke. Untuk pertama-tama kita misalkan V-nya itu sama dengan X pangkat 3. Nah, di sini X pangkat 3 dV-nya ini yaitu sama dengan E pangkat 2X. Oh, salah, maaf. Ini tuh harusnya V sama dengan X pangkat 3, itu harusnya DU. Sorry guys, ini ada kesalahan ini ya, kalimat di sini. DU-nya ini itu sama dengan E pangkat 2X. Jadi U-nya ini sama dengan setengah kali E pangkat 2X. Jadi di sini tuh V, ini dV, ini DU, ini U. Oke, sampai situ paham ya? Oke, sampai sini paham. Nah, kita kembali lagi di sini. Rumusnya itu atau teoremanya itu seperti ini ya. UV kurangi integral V DU. Nah, di sini U-nya ini adalah X pangkat 3 ya. X pangkat 3 dikali setengah E pangkat E pangkat 2X dalam kurung dikurangi integral setengah E pangkat 2X dikali 3X kuadrat dx. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ketika kita sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, kita misalkan lagi nih, X pangkat 2 nya, karena ini kan masih harus diintegralkan ya. X pangkat 2 nya kita misalkan X pangkat 2 itu U ya. X pangkat 2 itu U, jadi DU nya itu 2X, dV nya E pangkat 2X ya. Jadi sama dengan setengah E pangkat 2X. Oke, setelah kita memisalkan U sama dV nya, berarti kan kita harus bikin integral parsial lagi ya. Nih seperti ini. Di sini bentuknya masih sama saja. Oke, jadi yang kita harus parsialkan ini yang dalam bentuk yang ininya. Integral E pangkat 2X X kuadrat dx. Nah, yang harus diperhatikan itu bagian ininya. Kita masukkan ya, substitusikan U V-nya
dan juga VDU-nya. Nah, di sini hasilnya itu X kuadrat dikali setengah E pangkat 2X dikurangi integral setengah E pangkat 2X dikali 2X dx. Ya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, tinggal kalian bisa sederhanakan sendiri ya. Oke. Nah, lalu di sini itu ini kan belum selesai nih, masih ada integralnya. Nah, tapi kita harus harus kita integralkan parsial lagi karena ini tidak bisa kita integralkan secara langsung ya. Nah, karena U-nya ini sama dengan X kuadrat, DU-nya itu sama dengan 2X dx. Lalu dan seterusnya di sini. Nah, kita operasikan yang dalam bentuk integral ini. Nah, kita fokusnya dulu ke sini. Fokusnya ke sini dulu. Nah, kita substitusikan U-nya tadi berapa? U-nya itu X kuadrat ya. DU-nya itu DU-nya itu sama dengan 2X dx. Ya. Jadi hasilnya itu X kali E pangkat 2X per 2 dikurangi integral E pangkat 2X per 2 dx. Nah, jadi hasilnya itu panjang banget ya untuk sebutin satu-satunya. Jadi sekira-kiranya itu hasilnya segini. Jadi integral E pangkat 2X dx itu hasilnya itu setengah E pangkat 2X ya. Jadi hasilnya itu untuk integralnya itu integralnya itu X kali E pangkat 2X per 2 setengah dikurangi setengah dalam kurung setengah E pangkat 2X. Ya, seperti ini. Oke. Ini kalian tinggal bisa operasikannya secara manual ya. Mungkin agak rumit ya, tapi ketika kalian dalam penjumlahan atau pengurangan itu bisa kalian operasikan sendiri ya, sehingga didapatkan hasilnya itu E pangkat 2 tambah 3 per 8. Oh, di sini ada batasnya tidak ya? Oh, ada batasnya. Jangan lupa masukkan batasnya itu batas atasnya 1, batas bawahnya 0 ya. Nah, di sini nih. Batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Oke, itu untuk nomor 2. Oke. Masih ada lagi ya. Oke, di sini kita ingin menentukan penyelesaian dari integral X kali X dx. Oke. Untuk penyelesaiannya bisa kita lihat di sini. Untuk jawabannya integral X kali X dx itu sama dengan integral X dikali sin X ke sin X. Oh, ini salahin guys. Ini tuh soalnya itu integral. Sebentar. Baik ya, tadi mohon maaf ada kesalahan. Jadi tadi ada rusak wordnya. Oke, jadi soalnya itu integral sin
pangkat 3x dikali cos pangkat 4x dx ya. Oke, di sini untuk langkah pertamanya itu kita kita faktorkan dulu sin kuadrat x-nya ini dikali sin x dikali cos pangkat 4x. Cos pangkat 4x dx. Nah, di sini sin kuadrat x-nya itu kita ubah ke dalam bentuk 1 dikurang cos kuadrat x. Ya. Dan di sini untuk dx-nya kita ubah dalam bentuk misalkan u-nya itu adalah sama dengan cos x ya. Nah, itu bisa kita kotret sendiri. Jadi hasil substitusi dx-nya itu jadi d cos x per negatif sin x. Nah, di sini sin x-nya bisa kita bagi terhadap sin x jadi negatif 1 ya. Oke. Di sini hasilnya itu cos pangkat 4x dikurangi cos dikurangi cos pangkat 6x d cos x per negatif sin x. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan integral ini tuh nggak ada integralnya. Jadi sama dengan 1/5 cos pangkat 5x dikurangi 1/7 cos pangkat 7x tambah c. Nah, itu untuk jawaban poin A ya, nomor 2 poin A. Nah, di sini untuk soal terakhir ya, tentang integral x kuadrat per akar x kuadrat tambah 25 dx. Untuk uraiannya itu kita ubah bentuknya itu kita faktorkan jadi 25 dikali 1 tambah x kuadrat per 25. Jadi kita ubah dalam bentuk a kuadrat tambah b kuadrat per c kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk 25-nya kita operasikan dalam akarnya menjadi 5 akar 1 tambah x kuadrat x per 5 kuadrat. Nah, kita misalkan nih x per 5-nya itu sama dengan tan theta. Enggak, ini tan theta. Ya. Jadi x per 5 itu sama dengan tan theta. Jadi x-nya itu sama dengan 5 tan theta. Jadi dx-nya itu sama dengan 5 theta kali d theta. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita tinggal substitusikan saja di sini 1 tambah x per 5 kuadratnya diganti menjadi theta. Nah, jadi di sini 5 akar theta. Nah, sama dengan theta. Ya. Lalu integral x kuadrat per akar x kuadrat tambah 25 dx sama dengan 5 tan theta kuadrat theta per theta itu d theta ya. Lalu kita operasikan menjadi integral 25 tan theta kuadrat dikali sek theta d theta. Mohon maaf, ini ada yang double ya. Ini harusnya tannya single aja ya, atau 1 di sini.
uh, sehingga hasilnya itu sama dengan sama dengan 25 integral, oh ini salah, sebentar saya perbaiki dulu. Oke, baik ya, karena tadi itu ada banyak sekali kesalahan input, jadi di sini izinkan saya untuk mengkoreksi ya tadi soal dan juga jawabannya. Ini itu x per 5 sama dengan tan theta, lalu x nya itu sama dengan 5 tan theta. Ini bisa lihat di sini dx nya itu 5 sekant kuadrat theta d theta ya. Lalu kita operasikan 5 akar sek kuadrat theta sama dengan 5 sek theta. Nah, di sini kita tinggal substitusikan saja sehingga menghasilkan integral 5 tan kuadrat theta kali sek theta d theta. Nah, lalu kita sederhanakan dan ubah bentuknya itu menjadi sekant. Nah, di sini bisa dilihat hanya sekant saja ya. Oke. Lalu di sini kita ingin mengubah bentuknya lagi menjadi sekant kuadrat theta kali sek theta. Nah, di sini misalkan u-nya itu sama dengan sekant theta, du-nya itu sekant theta tan theta d theta. Nah, lalu kita mencari dv-nya dan juga v-nya ya. dv ini kan sebagai input untuk parsial nanti. Nah, ini tinggal diintegralkan saja. Lalu kita masukkan di sini u-nya sek theta, v-nya tan theta. Di sini juga v dan du-nya. Nah, ini masih substitusi biasa ya. Nah, oke, selanjutnya kita masing-masing tambahkan integral sek pangkat 3 theta ya. Jadi menghasilkan 2 kali integral sekant kubik theta di sini. Nah, jadi hasilnya itu sekant theta tan theta dikurangi ln sek theta tambah tan theta. Nah, tinggal kita operasikan saja sampai hasilnya itu menjadi seperti ini. Nah, kita sudah mulai dapat ya ini hasilnya. Nah, jadi kita kembali ke dalam bentuk soalnya itu. Ini sama dengan 25 integral sekant pangkat 3 theta dikurangi 25 integral sekant theta d theta. Lalu kita integralkan seperti biasa ya, ingat bentuknya aja. Di sini hasil akhirnya itu sama dengan 25/2 dan hanya ada sekant theta dan tan theta di sini ya. Dikurangi ln sekant theta tan theta dan sebagainya. Nah, ini tuh masih belum beres ya. Jadi kita juga harus menginput tan theta dan sek tetanya itu ke dalam bentuk x ya. Nah, di sini masih dalam bentuk theta. Nah, jadi kita tinggal substitusikan tan tetanya dalam bentuk x dan sekant tetanya dalam bentuk x, sehingga mendapatkan hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kajian UTS kali ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.